Selamat malam sahabat-sahabat podcast semua. Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat, bersemangat, baik dan banyak rezekinya. Amin. Hari ini aku mau bercerita tentang cari jodoh. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua, aku tuh dari SD, SMP, SMA gak punya pacar. Kuliah pun gak punya pacar. Padahal aku berharap di kuliah punya pacar dari satu kampus, tapi ternyata nggak ada. Nah, sampai satu ketika pada saat itu ada yang namanya Friendster. Friendster tuh sebenarnya sekarang sih udah nggak ada ya, karena kalah sama Facebook. Sebenarnya mirip sama Facebook, tapi memang lebih canggih Facebook. Di Friendster itu kita naruh foto, kita bisa kenalan sama siapapun. Nah, waktu itu saya bikin Friendster pada saat saya sudah lulus S-Sarjana, terus saya lanjutkan kuliah apoteker. Jadi pada saat kuliah apoteker lah, kuliah apoteker kan setahun ya. Jadi di tingkat semester genapnya saya ikutan Friendster. Nah, setelah sebulan ikutan Friendster, ada pesan masuk tuh di Friendster. Intinya pesan itu adalah mengucapkan salam, assalamualaikum, hai boleh kenalan gak? Aku Mr. X, aku ini. Nah, terus aku bacalah pesan itu. Dan sebelum aku baca pesan itu, aku lihat dulu profilnya dia. Jadi di Friendster tuh kita bisa lihat fotonya, kita bisa lihat profilnya. Dia bisa kelihatan tuh dia kuliah di mana, terus atau dia kalau sudah kerja di mana, tinggal di mana, kelihatan tuh. Aku baca, wah ternyata dia satu kampus nih sama aku, cuman dia sudah kerja dan sudah angkatannya lebih senior dari aku. Wah, dalam hati bisa kejadian nih, dapat jodoh satu kampus, nggak apa-apa lah. Nah, habis itu ya aku jawab pesannya, ya intinya sih ya bolehlah kenalan. Nah, dari situ kita sering kirim-kirim pesan tuh lewat Friendster, terus tukeran nomor handphone ya kan. Kalau zaman dulu belum ada WhatsApp, dulu adanya pesan message, jadi ya tuker-tukeran pesan. Terus sampai kita juga pernah juga kopi darat, dalam arti ketemuan. Waktu itu ketemuan di Bandung, pernah juga ketemuan di Jakarta. Ya pokoknya sering komunikasi, hampir setiap hari komunikasi. Terus dia bilang suatu hari gini, aku tuh bukan cari pacar, aku tuh mencari istri, umurku udah tinggi, aku mencari istri, jadi untuk masa depanku. Terus aku bilang, oh iya, saya juga nggak nyari pacar, saya juga nyari pasangan hidup, aku bilang gitu kan. Nah, karena kita merasa sudah satu visi misi, aku mungkin merasa satu visi misi ya, jadi tetap hubungan tuh makin intens kan. Ya sering ketemuan, sering ngobrol, walaupun dia sebenarnya kerjanya tuh di luar Pulau Jawa, pokoknya nggak di Jakarta, nggak di Bandung, jadi kerjanya cukup jauh. Dia kerja di suatu perusahaan. Nah, sampai habis itu sampai aku lulus apoteker, kita masih terus dia bilang sama aku bahwa ya aku serius sama kamu, nanti kita cari waktu untuk ketemu orang tuaku gitu. Jadi dia istrinya mau ngelamar lah pada saat itu. Wah, aku seneng banget dong, dan aku juga merasa cocok karena kan kita sering diskusi gitu kan ya. Nah, sampai suatu waktu aku ngelamar pekerjaan ngelamar jadi dosen di Universitas Pancasila waktu itu. Selain itu aku juga ikutan tes sarjana tes S2 untuk masuk formasi UI. Karena kan kalau dosen harus tingkatnya kan pendidikannya minimal S2 atau S3 kan. Nah, selain itu terus aku juga juga ngelamar juga ke rumah sakit. Terus aku juga ikut ujian PNS juga ya kan saat itu. Nah, dari 4 hal tersebut aku lulus, keterima masuk S2 Farmasi UI. Lalu untuk jadi dosen aku juga keterima jadi dosen. Terus di rumah sakit pun aku juga keterima. Nah, cuman satu pengumuman yang belum ada, yaitu belum ada pengumuman PNS waktu itu, karena kalau nggak salah ujian CPNS tuh pengumumannya agak lama ya, bisa berbulan-bulan. Lalu aku kan kita masih intens tuh, masih ngomong gitu saya sama Mr. X. Lalu saya omongin gimana ya, aku tuh keterima di farmasi UI untuk S2, aku juga keterima di dari dosen dan kerja di rumah sakit swasta.
Tapi kalau yang PNS sih aku udah ujian, tapi ya belum ada pengumuman lulus apa enggak. Terus dia bilang intinya gini, ya aku kan kerjanya tuh pindah-pindah kota terus. Kalau kamu kerjanya di dosen atau kerja di perusahaan farmasi, di rumah sakit swasta, ya nggak bisa ikut aku dong. Aku nggak mau kalau aku LDRan nikah. Jadi ya menurut aku sih gak usah diambil, kamu tunggu aja pengumuman PNS-nya. Ya karena saat itu aku merasa aku udah yakin, dia juga, dan sepertinya dia juga udah ngomong kayak gitu dan mau ketemu orang tuaku, ya aku ya udah akhirnya tiga-tiganya aku lepas dong. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Setelah itu dia menghilang. Mungkin kalau sekarang bahasanya adalah di ghosting. Aku di ghosting. Pokoknya 2 minggu dari aku tanya itu dia benar-benar menghilang. Aku hubungin nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Aku SMS, aku masuk ke akun untuk chat lewat internet, nggak bisa juga, benar-benar menghilang. Aku sampai panik, waduh gimana dong, aku tolak lagi semua tawaran-tawaran itu. Dan aku udah cerita sama ibuku cukup kecewa ya karena aku melewatkan kesempatan itu dan malah menunggu yang nggak pasti, yaitu ujian CPNS tadi. Nah habis itu 2 bulan dari kejadian itu, aku dapat email dari seorang perempuan. Dia memperkenalkan diri, terus dia tanya ke aku dan bagaimana hubunganku dengan Mr. X. Ya aku jawab apa adanya. Lalu dia balas email aku sambil marah-marah. Intinya gini, aku dianggap mengganggu hubungan mereka, dan mereka tuh udah mau nikah. Sebentar lagi mereka tuh udah mau nikah tanggal sekian di tempatnya sekian, dan aku dibilang aku nggak boleh ganggu dia. Terus pada saat baca itu kayak petir di siang bolong, perasaan aku yang di ghosting. Kenapa tiba-tiba ada perempuan email marah-marahin aku? Kayaknya waktu itu pengen banget ngebales email dia dan memberikan bukti chat bahwa tuh nggak gitu, nggak seperti yang dipikirkan. Tapi aku menahan diri. Habis itu aku pulang kebetulan di warnet ya, pada zaman itu kan handphone belum ada internet. Jadi aku ke warnet, aku pulang dalam kondisi benar-benar sedih, benar-benar kecewa, benar-benar patah hati. Ternyata dia mengghosting aku, dan dia sudah mau menikah dengan orang lain, dengan perempuan lain, dan aku juga diomelin lagi. Aku sedih banget ya. Terus aku cerita sama adekku marah, ih aturan dibalas aja tuh emailnya bahwa yang dia omongin tuh salah. Tapi aku nggak ngikutin saran adekku sih. Aku cuman biar nanti Allah kan nggak tidur, doain aja supaya aku dapat yang terbaik lah. Pada saat itu jujur ya, hancur juga sih, hancur hati aku, patah hati banget karena aku telah melepaskan juga kesempatan pekerjaan dan menunggu yang nggak pasti untuk ujian PNS tadi. Terus ya habis itu aku pokoknya setiap hari aku nangis sedih, seperti nggak ada harapan hidup. Setiap hari mengeluarkan air mata karena nginget-nginget janji-janji dia ke aku gitu ya. Dan juga rasa bersalahku sama orang tuaku karena aku melepaskan kesempatan jadi dosen S2, kesempatan bekerja di rumah sakit juga. Terus aku berdoa terus, tapi alhamdulillah ada satu hal yang bikin aku senang, ya aku lulus PNS gitu. Alhamdulillah aku lulus PNS, ibuku juga senang aku lulus PNS. Dan ya udah perlahan tapi pasti aku berusaha melupakan dia, walaupun berat sih. Mungkin aku benar-benar bisa melupakan dia ada kali 2 tahunan lebih, sampai benar-benar rilis banget, sampai benar-benar ikhlas banget. Ya segitu dulu deh sharing aku malam ini ya tentang pencarian jodoh aku. Jadi ya buat teman-teman yang punya pasangan saat ini tapi belum resmi, sebaiknya kalian ya, kalau kalian belum akad nikah dan kalian punya cita-cita, nggak usah nanya-nanya dah, mendingan kalian putuskan sendiri, tanya orang tua. Nanti masalah kedepannya nanti aja, karena kayak aku udah melepaskan beberapa kesempatan, ternyata aku malah di ghosting ya kan.
sayang banget, dan alhamdulillahnya untungnya Allah masih sayang sama aku keterima PNS. Misalnya ibuku jadi nggak terlalu kecewa gitu kan. Jadi teman-teman, sebelum akad nikah terucap, nggak usah deh terlalu banyak berharap gitu ya. Mungkin istilahnya bucin kali ya. Gitu aja teman-teman, sahabat-sahabat podcast semua. Semoga cerita ini bisa menemani kalian malam ini dan bisa mengambil hikmah dan cerita aku. Nanti untuk segmen berikutnya aku sharing lagi masih dalam episode Cari Jodoh. Oke, sekian. Bye bye.